Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul dalam pembelajaran ini tanpa halangan suatu apapun dan juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang mari mencintai Al-Quran dan hadis. Maaf ya, kesulit loading. Mari mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Cara mencintai Al-Quran dan Hadis. Mencintai berarti merasa senang terhadap yang dicintai. Rasa senang itu tentunya akan terwujud dalam perbuatan yang nyata. 1. Pengertian mencintai Al-Quran dan Hadis. Kata cinta memiliki arti selalu mengingat dan memikirkan dalam hati, kemudian terwujud dalam tindakan yang nyata. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama dalam hukum Islam. Dua, perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Kita sebagai seorang muslim mencintai Al-Quran dan hadis adalah suatu kewajiban. Perintah mencintai Al-Quran dan hadis banyak kita jumpai baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya agar senantiasa berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dengan berpegang pada keduanya, umat Islam tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnata nabiyyi." Artinya, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah nabinya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa untuk mencapai kenikmatan iman dan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah mencintai Al-Quran, mencintai Allah, Al-Quran, dan Rasulnya hadis, melebihi cintanya kepada yang lainnya. 3. Bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, berusaha memiliki kitab Al-Quran dan hadis meskipun harus menyisihkan uang saku. Yang kedua, memiliki kemauan untuk membaca Al-Quran dan hadis secara benar meskipun harus mengeluarkan biaya. Yang ketiga, memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami isi Al-Quran dan hadis secara benar. Yang keempat,
rajin mendatangi majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kelima, tidak suka jika ada pihak yang merendahkan atau menghina Al-Quran dan hadis. Yang keempat, manfaat mencintai Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan dua kitab pokok dalam memahami ajaran agama Islam. Mencintai Al-Quran dan hadis tentu banyak membawa manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari kesesatan dan kecelakaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, memperoleh kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Perilaku mencintai keduanya dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, berupa mewujudkan berdirinya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di lingkungan masing-masing. Yang kedua, ikut serta secara aktif dalam upaya melancarkan jalannya TPA, baik dengan perilaku, tenaga, maupun materi. Yang ketiga, menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Yang keempat, mengajak orang-orang yang belum mau belajar Al-Quran dan hadis. Yang kelima, selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam segala tindakan dan cara pikiran apapun. Nah, itu ya yang dapat Ibu sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.